Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Faradila. Saya sebagai presenter dengan beranggotakan Zia Mulyani dan saya sendiri Nia Faradila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kualitas mikrobiologi daging sapi beku. Yang pertama, pendahuluan. Meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan banyaknya permintaan daging sapi sebagai sumber protein hewani yang cenderung meningkat setiap tahunnya dan berdampak terhadap kenaikan konsumsi daging sapi. Daging sapi merupakan salah satu bahan pokok yang menjadi sumber protein hewani selain telur, daging ayam, dan ikan bagi masyarakat Indonesia. Daging sapi merupakan salah satu hasil output dari sapi potong. Daging sapi mempunyai kandungan gizi yang cukup lengkap seperti kandungan air, protein, lemak, mineral, dan kandungan karbohidrat yang sedikit. Adapun cara penanganan umur simpan yaitu dengan cara pembekuan. Selain itu, pembekuan daging juga dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Yang kedua itu ada metode penelitian. Yang pertama itu review jurnal. Kami menganalisis terhadap beberapa artikel dilakukan dengan mereview 3 artikel ilmiah yang melaporkan mengenai kualitas mikrobiologi daging sapi beku dengan menggunakan bantuan Google Scholar dan artikel jurnal. Yang kedua, koleksi dan analisis data. Kami mengadopsi pendekatan analitik yang digunakan oleh Dewi 2012, Ismail dan kawan-kawan 2016, dan Priharsanti 2009. Analisis dititik beratkan kepada kualitas mikrobiologi daging sapi yang dibekukan dengan beberapa metode. Yang kedua itu, selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu berupa analisis fisik mikrobiologi daging beku. Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis bakteriologis daging sapi, jumlah bakteri sebelum dibekukan yaitu 74,8 kali 105, dan setelah dibekukan yaitu menjadi 10,25 kali 105. Yang artinya jumlah bakteri pada sampel daging juga mengalami penurunan setelah dibekukan. Bakteri yang ditemukan pada penelitian ini yaitu bakteri Escherichia coli, itu menurut dari Adeline 2017. Yang kedua itu ada populasi bakteri pada daging. Berikut disajikan tabel berupa suhu penyimpanan daging. Yang pertama itu ada lama penyimpanan daging, ada dari 0, 3 jam, 6 jam, 9 jam, sampai 18 jam. Lalu pada suhu penyimpanan yang berbeda, yaitu pada suhu kamar, pada suhu kulkas, suhu freezer, dan didapatkan rata-rata. Next. Pertambahan jumlah koloni bakteri tampak menonjol pada daging setelah disimpan selama 9 jam pada suhu kamar. Sedangkan pada penyimpanan di refrigerator dan freezer, spora bakteri tidak aktif. Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa koloni bakteri pada medium tidak mengalami perubahan yang nyata. Dengan bertambahnya waktu penyimpanan, hasil ANOVA menunjukkan bahwa terdapat beda nyata di antara perlakuan suhu dan lama penyimpanan. Hal ini berarti bahwa pada suhu yang berbeda, pengaruh lama penyimpanan juga berbeda. Pada suhu kamar, jumlah bakteri setelah disimpan 9 jam meningkat sangat pesat, tetapi pada perlakuan lain tidak. Perhitungan dengan DMRT menunjukkan bahwa jumlah bakteri pada suhu kamar selama 9, 12, 15, dan 18 jam juga berbeda nyata dengan jumlah bakteri pada suhu dan lama penyimpanan yang berbeda. Jumlah koloni bakteri pada penyimpanan di dalam refrigerator dan freezer tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Jadi tampak bahwa bakteri yang hidup pada kedua tempat belum tumbuh sampai dengan 10 jam penyimpanan. Yang ketiga itu ada daya ikat air. Berikut merupakan tabel dari rata-rata daya ikat daging sapi. Yang pertama itu ada tabel A, itu 0 minggu, tabel B itu 2 minggu, C itu 4 minggu. Nah, didapatkan rata-rata pada tabel A itu 57,72, pada tabel B itu ada 53,07, yang tabel ketiga itu pada 4 minggu didapatkan rata-rata 52,27 dan sampai pada tabel E. Dari hasil analisis variasi menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang nyata pada perlakuan lama penyimpanan pada daya ikat air daging. Hal ini karena pH daging berbeda tidak nyata akan mempunyai nilai daya ikat air daging yang berbeda tidak nyata pula. Daya ikat air daging adalah salah satu dipengaruhi oleh pH daging. Next. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan, daging sapi merupakan kandungan gizi yang cukup lengkap seperti kandungan air, protein, lemak, mineral, dan kandungan karbohidrat yang sedikit. Untuk memperpanjang umur simpan daging sapi dapat dilakukan dengan pembekuan daging. Pembekuan daging sapi dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Escherichia coli merupakan salah satu bakteri yang ditemukan pada daging sapi beku. Kualitas mikrobiologi daging sapi beku dapat ditentukan dengan adanya kontaminasi daging sapi oleh E. coli. Lama penyimpanan daging sapi beku dapat mempengaruhi pH, kadar air, kadar lemak, dan jumlah bakteri E. coli.